Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Nabila Dini. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal mengenai laju reaksi. Yuk simak terus videonya. Untuk soal yang pertama, diketahui reaksi P tambah Q menghasilkan R tambah S. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksi adalah, bisa kita lihat P tambah Q di sini sebagai reaktan, sedangkan R tambah S di sini sebagai produk. Konsep laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu, yang dimana produk konsentrasinya itu menaik yang disimbolkan dengan tanda positif, sedangkan reaktan konsentrasinya menurun disimbolkan dengan tanda negatif. Jadi bisa kita lihat dari pernyataan A, B, C, D, dan E, jawaban yang benar adalah C. Karena konsentrasi dari reaksi tersebut itu menurun. Lanjut soal nomor 2. Suatu percobaan menghasilkan data sebagai berikut, yang dimana konsentrasi dan waktunya masing-masing sudah diketahui. Pertanyaannya yaitu, laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama adalah, bisa langsung kita ke penyelesaian. Yang diketahui di sini T-nya atau waktunya itu 20 detik, sedangkan konsentrasi produknya itu 0,6. Yang ditanya adalah laju reaksi pada 20 detik pertama. Jadi, jawab sama dengan laju reaksi sama dengan konsentrasi produk akhir dikurang konsentrasi produk awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Bisa kita lihat konsentrasi produk akhirnya yaitu 0,6, sedangkan konsentrasi produk awalnya itu 0. Kemudian untuk waktu akhirnya itu 20, sedangkan waktu awalnya itu 0. Berarti 0,6 kurang 0 per 20 kurang 0 sama dengan 0,03 molar per detik. Lanjut soal nomor 3. Dalam suatu reaksi, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Reaksi pada 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius adalah titik-titik kali lebih cepat. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian. Yang diketahui pertama kali di sini adalah kenaikan suhu yaitu 10 derajat Celcius dan kelipatannya yaitu 2 kali lebih cepat. Kemudian T2-nya itu 80 derajat Celcius dan T1-nya itu 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah V2. Maka V2 sama dengan V1 kali kelipatan pangkat T2 dikurang T1 per kenaikan suhu. V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat 80 dikurang 20 per 10. V2 sama dengan V1 kali 2 60 per 10. V2 sama dengan V1 2 pangkat 6. V2 sama dengan V1. Jadi reaksi pada 80 derajat Celcius. Jadi reaksinya itu 64 kali lebih cepat. Oke, langsung saja masuk ke soal nomor 4. Suatu reaksi berlangsung seperti persamaan berikut, yaitu P tambah 2Q menghasilkan R. Di tabel tersebut sudah ada masing-masing percobaan keberapa, konsentrasi M dan Q dan volumenya masing-masing. Kemudian pertanyaannya dari soal tersebut adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Kita bisa lihat dalam penyelesaiannya. Kita ambil saja langsung data yang terkecil, yaitu yang bisa dihabiskan secara langsung, yaitu antara V3 dan V2 dan P3 dan P2, yang dimana langsung saja kita masukkan nilainya masing-masing. Karena P3 dan P2 nilainya sama, maka bisa langsung saja kita coret
sisa Q dan volume 3 dan 2, yaitu 0,18 bagi 0,02 mendapat hasil 9, dan 0,3 per 0,1 mendapat hasil 3. Kemudian 9, 3 kali berapa yang hasilnya 9, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N, dan N di sini sama dengan 2. Kemudian yang kedua, kita bandingkan data yang pertama dan data yang kedua, yaitu bisa langsung saja kita coretkannya. Kemudian kita masukkan saja langsung nilai dari volume 1 dan 2, yaitu 6,04 per 0,02, dan P1 dan P2 nya yaitu 0,2 per 0,1 per 0,1, dan Q nya 0,1 per 0,1, yaitu bisa kita tebas masing-masing 0,1 per 0,1. Hasilnya adalah 2 sama dengan 2 pangkat M, yang dimana nilai M nya itu sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K P pangkat 1, karena 1 kita tidak tuliskan pangkat lagi, dan Q pangkat 2. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan reaksi pada eksperimen berikut. H2O2 tambah 2HI menghasilkan 2H2O tambah I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 sekon. Berapakah laju reaksi pembentukan I2? Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Diketahui produk dari I2 konsentrasinya ialah 0,002 mol per liter dan waktunya yaitu 10 sekon. Yang ditanya adalah laju reaksi atau biasa disimbolkan dengan V. Jawab sama dengan V sama dengan delta P atau produk per delta T. Langsung saja kita masukkan yang diketahui sama dengan 0,002 per 10 sama dengan 0,002 mol per liter kali sekon. Lanjut ke soal nomor 6. Diketahui persamaan reaksi A tambah 3B menghasilkan 2C tambah 2D molaritas B mula-mula 0,9986 molaritas, dan dalam waktu 13,2 menit molaritas B berubah menjadi 0,9746 molaritas. Berapa kecepatan reaksi rata-rata selama waktu dalam M per detik? Nah, diketahui dari soal di atas, molaritas B mula-mulanya yaitu 0,9986 dan molaritas B setelah 13,2 menit yaitu 0,9746 molaritas. Yang ditanya adalah laju reaksi rata-rata. Maka masuklah kita ke jawabannya. Untuk langkah pertama, hitung perubahan konsentrasi si B, yaitu delta B sama dengan B awal dikurang B akhir, yaitu mula-mula molaritas B nya yaitu 0,9986 dikurang 0,9746 yaitu molaritas B setelah 13,2 menit. Hasilnya adalah 0,024 molaritas. Dan langkah yang kedua yaitu ubah waktu ke detik, yang dimana 13,2 menit tadi diubah menjadi detik, yaitu 792 detik. Dan langkah yang ketiga yaitu masukkan ke dalam rumus laju reaksi rata-rata, yang dimana rumusnya adalah M sama dengan delta M per T sama dengan 0,024 per 792 yang hasilnya adalah 3,03 kali 10 pangkat 5. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan data di atas, berapakah order reaksi totalnya? Nah, dari data di atas kita bisa lihat, kita mencari ORDM yaitu membandingkan data pertama dan data kedua. V1 per V2 sama dengan konsentrasi S1 per S2 pangkat M dan T per T2 pangkat N. Langsung saja dimasukkan nilainya. Nilai dari V1 yaitu 0,08 per nilai V2 0,02 sama dengan nilai konsentrasi
0,25, jadi bisa langsung kita habiskan. Sisa 4 pembagian dari 0,08 per 0,02 sama dengan 0,6 per 0,3. Hasilnya yaitu 4 sama dengan 2. Hasil dari 4 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M, maka M sama dengan 2. Selanjutnya ORDN, kita bisa membandingkan data 2 dan data 3, yaitu V3 per V2 sama dengan konsentrasinya kita coret, dan S3 per S2 pangkat M dan T3 per T2 pangkat M. Langsung saja nilainya kita masukkan. 0,16 per 0,02 sama dengan 0,3 per 0,3, ya bisa langsung kita coret karena nilainya sama, dan 0,5 per 0,2 yang ke-9 hasilnya adalah 8 sama dengan 2. Hasil dari 8 yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat N, jadi N sama dengan 3. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi saat suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Langsung saja kita ke penyelesaian, yaitu yang diketahui kelipatannya yaitu sebanyak 2 kali, dan T1-nya yaitu 20 derajat Celcius dan T2-nya 60 derajat Celcius, serta kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah V2. Langsung kejawab, V2 sama dengan V1 kali kelipatan pangkat T2 dikurang T1 per kenaikan suhu. V2 sama dengan V1 dikali 2 pangkat 60 dikurang 20 per 10. V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat 10 per 40 per 10. V2 sama dengan V1 2 pangkat 4. V2 sama dengan V1 16. Jadi hasilnya adalah 16 kali. Untuk soal yang nomor 9, pertanyaannya adalah apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Jawabannya adalah percobaan keempat atau D, karena yang pertama, larutan HCl pekat. Semakin pekat larutannya, maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua yaitu serbuk kalsium karbonat. Semakin banyak serbuknya, maka bereaksi lebih cepat karena besarnya luas permukaan. Yang ketiga yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Untuk soal terakhir yaitu nomor 10, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasar teori tumbukan. Kenaikan suhu menyebabkan energi kinetik semakin bertambah, sehingga jumlah partikel dengan energi melebihi energi aktivasi meningkat, tumbukan efektif lebih banyak terjadi dan reaksi berjalan lebih cepat.